Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 20600120023. Nah, di sini saya perwakilan kelompok 5 akan melanjutkan materi, yaitu materi ketiga, yaitu penerapan model atom Bohr pada kasus atom hidrogen dan penjelasan teoritis fakta eksperimen Balmer. Nah, yang pertama yaitu model Bohr, di mana model atom Bohr itu adalah sebuah model primitif mengenai atom hidrogen. Nah, sebagai sebuah teori, model Bohr dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanika kuantum yang lebih umum dan akurat. Dan dengan demikian dapat dianggap sebagai model yang telah usang. Nah, teori atom Bohr itu telah berhasil menjelaskan terjadinya spektrum atom hidrogen dan atom-atom yang mempunyai energi tunggal, tetapi gagal menjelaskan terjadinya spektrum dari atom yang berelektron banyak. 3. Nah, sama hal teori atom Bohr, di mana sama dengan teori-teori atom lainnya itu memiliki manfaat dan keterbatasan, di mana atom Bohr itu memiliki manfaat antara lain itu atom stabil karena elektron itu tidak dapat kehilangan energi selama berada di orbit tertentu. Nah, teori atom Bohr ini menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Nah, kemudian sedangkan untuk keterbatasan atau kelemahan dari teori atom Bohr itu antara lain yaitu teori ini tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom multi elektron. Nah, tidak dapat juga menjelaskan pemisahan garis-garis spektrum di hadapan medan magnet. Nah, kemudian elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain itu disertai dengan sebuah pemancaran atau penyerapan sejumlah energi tertentu yang harganya itu sama dengan selisih kedua tingkat energi tersebut, di mana untuk rumus dari selisih energi itu misalnya adalah delta energi sama dengan EF dikurang dengan EL, di mana delta energi ini adalah selisih dari sebuah energi, di mana kemudian EF itu adalah energi tingkat awal dikurangkan dengan energi tingkat akhir. 3. Nah, kemudian materi keempat yaitu eksperimen Franz-Hurst, di mana James Franz-Hurst ini adalah orang pertama yang membuktikan tingkat energi discrete yang dimiliki oleh atom. Nah, ide eksperimen yang mereka lakukan itu diilustrasikan pada gambar 2.6, di mana ini adalah sebuah atom raksa. Nah, di mana uap atom air raksa itu ditembakkan masuk ke dalam dengan ini posisi, kemudian di mana yang pertama itu adalah elektron energi yang di atas itu adalah elektron energi rendah dan yang di bawah adalah elektron energi tinggi. Nah, kemudian uap atom air raksa ini yang ditembak dengan berkas elektron itu memiliki sejumlah energi yang kemudian elektron yang lolos itu diukur, di mana elektron yang di sini itu, di mana ini adalah elektron yang lolos, kemudian di sini di mana elektron yang lolos itu yang di atas itu adalah tidak mengalami kekurangan energi, kemudian yang di bawah itu mengalami kehilangan energi. Jadi yang diukur elektron yang lolos dari ini semua dari atom raksanya. 3. Nah, dengan hasil percobaan Franz-Hurst, kita tidak dapat lagi membantah bahwa energi elektron itu dapat dalam atom itu bersifat diskrit, di mana ini makin memperkuat teori kuantum tentang atom. Atas percobaan yang luar biasa tersebut, James Franz dan Gustav Hertz itu memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1926. 3.
Nah, materi yang kelima itu adalah prinsip korespondensi, di mana prinsip korespondensi itu terdiri dari dua pembahasan, di mana yang pertama adalah sudut pandang lingkungan sekeliling dapat dianggap sebagai kumpulan oskilator yang tidak memiliki frekuensi yang sama, seperti elektron-elektron yang terdapat pada beberapa atom yang berbeda-beda pada materi tersebut itu ditandai dengan seperangkat frekuensinya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan kuantum. Lingkungan kuantum dapat dimunculkan sebagai serangkaian sistem dua tingkat, di mana hal ini tuh merupakan frekuensi Bohr batasan luas. Korespondensi Bohr, di mana korespondensi Bohr itu menyatakan bahwa mekanika kuantum cocok dengan fisika klasik ketika perbedaan energi antara tingkat-tingkat terkuantisasi sangat kecil. Nah, intensitas komponen anti-Stokes yang diteliti dalam eksperimen yang dibahas jumlahnya lebih kecil daripada substansi Stokes dan dari indeks reflektif oskilator. Nah, yang frekuensinya itu sama dengan frekuensi radiasi insidental. Area yang berlawanan dari SBS itu yang dipantulkan karena ketergantungan dispersi dari oskilator lingkungan mengakibatkan radiasi itu akan terus mengalir. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.